warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bambang Supeno MM. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul materi Konsep Dasar Komunikasi. Definisi komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, manusia dapat saling bertukar informasi, ide, dan perasaan. Komunikasi juga dapat digunakan untuk membangun hubungan, menyelesaikan konflik, dan mencapai tujuan bersama. Secara umum, komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan, tertulis atau nonverbal. Jenis-jenis komunikasi. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan. Ini bisa terjadi secara lisan, di mana pesan disampaikan melalui percakapan langsung atau secara tertulis. 2. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal meliputi penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, postur, intonasi suara, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. 3. Komunikasi formal. Komunikasi formal terjadi dalam konteks resmi atau profesional, seperti dalam struktur organisasi atau hubungan bisnis. Komunikasi formal mengikuti aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan. 4. Komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi secara spontan dan tidak resmi antara individu atau kelompok. Ini adalah jenis komunikasi yang cenderung lebih santai dan tidak terkait atau terikat oleh aturan-aturan norma tertentu. Tujuan komunikasi: menciptakan kesepahaman. Tujuan utama komunikasi adalah menciptakan kesepahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan. Yang kedua, menyampaikan informasi. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi baik itu berupa fakta maupun penyampaian baru. Yang ketiga, memengaruhi sikap dan perilaku. Komunikasi juga bertujuan untuk memengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain. Yang keempat, membangun hubungan. Komunikasi berperan penting dalam membangun hubungan antar individu atau kelompok. Yang kelima, memecahkan masalah. Komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dan mengatasi konflik. Yang kelima, meningkatkan kinerja. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kinerja individu maupun kelompok. Dan yang ketujuh, membangun identitas dan citra. Komunikasi juga berperan dalam membangun identitas dan citra diri atau organisasi. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, pengirim atau sender. Orang atau entitas yang menginisiasi pesan, mereka memiliki niat untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Yang kedua, pesan atau message. Isi atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim. Pesan dapat berupa kata-kata, gambar, suara, atau kombinasi dari berbagai elemen komunikasi. Yang ketiga, penerima atau receiver. Individu atau kelompok yang dituju oleh pesan, mereka bertanggung jawab untuk menerima, menguraikan, dan memahami pesan yang dikirimkan. Yang keempat, saluran komunikasi atau channel, medium atau sarana yang digunakan untuk mentransmisikan pesan. Ini bisa berupa lisan, tulisan, visual, atau media lainnya yang mendukung transfer informasi. Yang kelima, konteks, situasi atau latar belakang di mana komunikasi terjadi. Konteks mencakup faktor-faktor seperti waktu, tempat, budaya, atau hubungan interpersonal yang dapat memengaruhi interpretasi pesan. Yang keenam, umpan balik atau feedback.
tanggapan atau respons yang diberikan oleh penerima kepada pengirim. Umpan balik memungkinkan pengirim untuk menilai sejauh mana pesan mereka dipahami, apakah tujuan komunikasi tercapai. Etika berkomunikasi. Berikut ini etika yang kita perhatikan dalam berkomunikasi dengan lawan bicara kita. 1. Melihat keadaan lawan bicara. 2. Menjaga sikap tubuh agar tetap sopan. 3. Usahakan tidak mendominasi dalam percakapan. 4. Gunakan kata-kata yang dimengerti lawan bicara dan sesuai dengan konteks pembicaraan. 5. Kontak mata dengan lawan bicara. 6. Berbicaralah dengan baik dan jujur. 7. Menunjukkan sikap antusias dalam berbicara. 8. Tidak memotong pembicaraan orang lain. 9. Berusaha untuk menghindari perdebatan. 10. Menghindari untuk membicarakan kejelekan orang lain. 11. Menjaga intonasi. Secara umum, hasil atau akibat komunikasi ini terhadap penerima mencakup 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek kognitif. Komunikasi yang dilakukan menimbulkan efek menyangkut aspek kesadaran dan pengetahuan semakin dalam atau semakin luas pengetahuannya. Yang kedua, aspek efektif, menyangkut sikap atau perasaan emosional. Komunikasi yang dilakukan menimbulkan efek pada perasaan sikap, misalnya sikap setuju atau tidak setuju. Yang ketiga, aspek konatif, menyangkut perilaku atau tindakan komunikasi yang dilakukan menimbulkan efek pada perbuatan, misalnya dalam mendengarkan isi pesan yang disampaikan oleh komunikasi komunikator, maka seseorang berbuat seperti apa yang disarankan atau berbuat sesuatu tidak seperti yang diharapkan.